Assalamualaikum penghuni neraka. Halo sobat Kripik. Kembali lagi di podcast Kripik Film bersama gue Rangga. Gue masih mau ngomongin film horor. Film horor lokal tentunya. Semoga nggak bosen ya, horor mulu nih. Soalnya gila men. Horor lagi kenceng-kencengnya nih, dan di akhir tahun belum kendor juga setelah sebelumnya rilis Keramat 2. Selanjutnya yang akan gue review adalah Corin. Film keduanya Ginanti Rona nih tahun ini setelah sebelumnya dia bikin film horor juga, judulnya Kalian Pantas Mati kalau nggak salah ya. Dari remake film horornya Korea yang judulnya Morning Grave kalau ada yang tahu. Kelemahan film Indonesia apapun genrenya, termasuk juga film horor, adalah penceritaannya yang kadang tuh sama pembuatnya tuh kayak kurang diperhatiin gak sih? Jadi kayak mau penontonnya itu akan bisa menikmati atau malah berakhir dibuat jenuh gitu, kayak kurang diperhatikan gitu dari sisi penceritaan tuh. Kayak sebuah lingkaran setan, pada akhirnya kesalahan yang sama terus aja mengulang gitu di film berikutnya, seolah-olah gak ada yang mau memperbaiki. Entah kenapa film lokal kita tuh kebanyakan terlalu egois dalam memilih mana materi yang harusnya jadi prioritas untuk diceritakan. Lalu mana juga bagian yang sekiranya gak perlulah dimasukin ke dalam film, lebih baik dibuang aja gitu. Banyak soalnya yang gitu, semua maunya dimasukin. Pada akhirnya penuh tuh, durasi penuh banget. Namun dalam prakteknya nih di film kita tuh, film Indonesia, semua isu yang ada biasanya bakal dijejalkan. Meski durasi yang seperti gue bilang tadi udah penuh sesak oleh beragam plot serta beban pesan moral. Alhasil nih terkadang gak ada lagi ruang bagi karakternya untuk sekedar bernafas, apalagi menyampaikan isi ceritanya. Makanya gak heran gue alih-alih diyakinkan nih supaya peduli dengan orang-orang di dalam filmnya, tapi karena ceritanya kadang biasanya itu malahan sibuk membahas omong kosong yang justru gak penting, tapi justru dimasukin gitu, dibahas terus gitu, diulang-ulang gitu, padahal gak penting gitu. Lebih baik dipakai buat yang lebih penting, seperti karakternya gitu kan. Nah gitu, terlalu sibuk membahas omong kosong, imbasnya itu antara penonton dan karakter jadi gak kenal. Ujung-ujungnya kalau lagi menonton film horor nih misalnya, gue ujung-ujungnya bodo amat nantinya misalkan karakternya ada yang digondol setan atau tiap malam diganggu sama siluman. Coba tebak-tebakan itu film apa? Jadi ketika film Indonesia sekarang itu lagi naik kelas nih istilahnya, dari sisi kualitas teknis. Nah, sayangnya departemen storytellingnya gak ikutan kena upgrade. Begitu pula dengan ranah horor yang masih banyak bergantung sama penampakan dan jump scare instan. Ya, film horor kita banget lah. Nah, Corin. Mari kita ngomongin Corin. Bagaimana dengan Corin? Corin yang sama-sama nih ditulis oleh penulis skripnya KKN di Desa Penari. Wede, ngeri banget ya. Harus diakui nih, membawa penyegaran ke dalam penceritaan horor kita yang biasanya berputar-putar di premis serta setting yang mirip-mirip. Ada yang datang ke dusun antah berantah,
atau pindah ke rumah baru yang ternyata sarang setan, sarang makhluk halus. Segar maksud gue di sini karena nantinya film yang digarap Ginanti Rona yang pernah bikin Midnight Show ini bakalan mengajak kita merasakan tinggal di sebuah pondok pesantren dengan segala horornya tuh. Tapi di sini nggak cuma horor setan-setanan, tapi termasuk juga nantinya horor dari salah satu pengajarnya yang diduga cabul. Bangsat emang. Jika di ini film kesukaan gue nih, judulnya Metalhead, ada quote favorit gue, yaitu God can also be found in the dark. Nah, Corin ini kayak mau memberitahu kita, penontonnya, jika Tuhan dapat ditemukan di tempat tergelap, maka iblis yang menyerupai manusia suci juga mampu eksis di dalam lingkungan yang kita anggap paling terang sekalipun. Pondok pesantren misalnya. Tapi udah gak heran sih ya, karena orang manusia itu kadang bisa jauh lebih seram dari setan. Itu fakta. Gue lebih mendingan ketemu penampakan daripada dicegat preman di gang gitu, dipalak. Tapi dua-duanya serem juga sih. Well anyway, sebagai horor yang membawa unsur religius, menariknya Corin itu justru karena sejak awal terlihat tidak ingin sok suci. Meski ada niatan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan ya, pesan-pesan agama gitu. Dan merepresentasikan juga mereka yang selama ini terbungkam karena pelecehan dan segala macam. Tapi Ginanti Rona nggak serta-merta mengubah Corin menjadi seperti mimbar untuk panggungnya berceramah. Sebaliknya penonton kayak dibiarkan untuk pintar sendiri dengan membaca bahasa gambar. Itu sih yang gue lihat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Corin ketika menyeret kita buat memahami gimana mereka yang alami pelecehan dan juga kekerasan seksual biasanya terbungkam. Hanya bisa diam selagi terus dihantui sama trauma di sepanjang hidupnya. Pemahaman tersebut nantinya yang gue lihat cuma dicekoki terang-terangan lewat adegan dan dialog yang emang menjelaskan bahwa ini nih, di pondok pesantren ini ada seorang guru laknat sekaligus bangsat yang melecehkan murid-muridnya. Tapi juga ada semacam alegori ketakutan korban yang nantinya akan digambarkan atau terwakilkan oleh scene kemasukan gitu misalnya, atau teror penampakan serta digangguin setan. Nah, adegan-adegan itu sebenarnya yang gue lihat sih kayak simbol aja, simbol kalau kayak gini loh, mereka terbungkam terus dihantui. Hantu di sini kayak trauma mereka lah ketika di masa lalu dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual. Itu sih yang gue lihat di Corin. Dan nilai plus juga untuk tujuannya yang baik. Namun sayangnya nih, Corin juga termasuk ke dalam golongan film yang menurut gue serakah serta lupa diri. Ya balik lagi ke yang gue sebut di awal tadi. Film Indonesia tuh selalu ingin memasukkan banyak isu dan macam-macam sampai nantinya lupa diri gitu. Yang seharusnya lebih penting itu diceritakan tapi malah nggak diceritain. Nah, Corin juga termasuk golongan ini, sayangnya. Padahal Corin itu karakternya bisa dibilang jumlahnya nggak sedikit.
Ditambah lagi isu kekerasan seksual yang nantinya dimasukkan. Makanya gak heran pas gue ngeliat Corin lantas kayak kelihatan kewalahan dengan materinya sendiri gitu. Kewalahan ketika menyampaikan materinya yang kayak dibiarin aja gitu numpuk. Ada konflik nantinya antara karakter dengan murid dengan murid, nanti murid dengan guru, belum nanti isu kekerasan seksual yang diulang-ulang, terus sama pokoknya rada ruwet sebenarnya sih dari sisi penceritaan ya. Alhasil beberapa bagian penting yang seharusnya dieksplor lebih dalam, ini dia nih, justru malah terkesan terlupakan. Termasuk soal jin Corin ini. Iya, aneh sekali sih. Judul Corin ini justru bagian yang paling tidak terjelaskan dengan baik. Itu. Mungkin kalau yang udah ngerti sih nggak apa-apa ya. Corin itu apa gitu. Tapi yang sama sekali belum ngerti, seharusnya dengan nonton ini mereka jadi keluar, oh begini toh Corin gitu. Ini kayaknya malah apa ya Corin teh dari tadi gua nggak ngerti gitu. Kayaknya sih kayak gitu ya. Ya durasi 108 menitnya pun agak kurang peduli sama chemistry antara Julfa Maharani dan teman-teman satu kamarnya. Ikatan sahabatannya tuh, kebestiannya gitu, kalau bahasa sekarangnya tuh kayak nggak menyatu sebagaimana mestinya gitu. Jadi kayak kurang apa ya, kurang organik lah, kurang alamiah lah, kayak masih dipaksakan gitulah sahabatannya. Khususnya nanti ketika karakter si Agni Hak ini dimasukkan, tambah kayak ada jurang gitu di antara karakternya gitu. Kayak nggak solid, nggak klop lah chemistry-nya tuh. Itu yang gue lihat di Corin sih. Tapi walau begitu, secara individu nih harus gue akui mereka tampil amat maksimal dalam menghayati perannya masing-masing, terutama ketika tiba waktunya untuk Ginantirona nantinya memulai kegilaan. Iya. Yeah. Ini sih yang gue tunggu-tunggu. Ginantirona gila. Gila alanya Gina. Gila. Ya, adegan-adegan gila ini mungkin yang bikin gue nantinya masih betah dan menikmati sajian dari Corin. Termasuk saat nantinya ada sekuen kerasukan massal, rame-rame men. Kerasukan gila tuh, chaos banget tuh, kacau lah di paruh akhir. Gue tuh kayak lagi pas ngeliat itu kayak kayak lagi nonton Royal Rumble-nya WWE aja gitu, tapi isinya santriwati yang kesurupan entitas dari alam gaib. Well, ini sih emang adegan-adegan kesambet dalam Corin bisa dibilang adalah salah satu yang terngeri tahun ini, dan pokoknya efektif sekaligus kreatif yang ya agak menolong jadinya Corin nggak sampai bikin jenuh, boring, dan nggak jelek-jelek amat pada akhirnya gitu, karena emang adegan-adegan kesurupannya itu dibuat gak main-main menurut gue, dan tersampaikan lah maksudnya gitu, kekeosannya itu tersampaikan dengan baik, dan kita juga jadi ikutan chaos gitu. Setelah ada Inang lalu Corin, bisa dibilang IDN Picture harus diapresiasi lah niatnya untuk merilis film-film horor yang beda daripada yang lain. Jadi gue sangat menunggu sih sebenarnya film horor apa lagi yang bakal disajikan oleh IDN Picture. Kalau nggak salah sih gue kemarin lihat semacam teaser atau Fajar Nugros tuh ngasih lihat
Itu kayaknya horornya terbaru nanti kali di 2023 dari Iden Picture. Patut ditunggu lah ya. Bakal nampilin horor yang beda kayak apa lagi ini. Buat yang belum nonton Corin, yuk nonton. Bisa ngelihat adegan-adegan kesurupannya, ngeri sih menurut gue. Apalagi yang kucing ya. Apa yang ada kaitannya sama kucing itu. Ngeri banget. Thank you yang udah mau mendengarkan ocehan gak penting. Review gue yang belibet di podcast Kripik Film. Sampai ketemu di podcast berikutnya di episode selanjutnya podcast Kripik Film. Gue Rangga. Thank you. Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.